mekanik yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance dengan kendaraan yang masih melaju, masih ada sebuah hit fire yang masuk, masih ada 1 peluru, 2 peluru yang masuk ke arah kendaraan tersebut. Bahkan Ponbit juga mendapatkan seorang asa pemain kunci yang dimiliki oleh RRQ Ryu tumbang di sana. Confirm elimination sudah didapatkan oleh Ponbit. Yes, Asa sayang sekali tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk di Miramar kali ini. Bahkan dari Ponbit akan melakukan follow up. Sebuah net sudah mulai dikokang ke arah depan. Mort lagi nge-prone, bakal kena dan itu dia connect lagi. Udah ada 2 granat yang dilontarkan oleh Ponbit, connect ke arah player-player dari RRQ ini. Berbahaya sekali untuk NRPeko dan juga Voldemort. Sangat berbahaya, rekrutan terbaru dari Alter Ego Limax datang dari Boom dan membuktikan kapasitasnya di tim ini. Pemain yang sempat menjalani pelatnas kemarin ingin menularkan ilmunya pasti menuju ke arah pemain-pemain AE yang lain. Datang kembali bala bantuan tersebut. Namun ternyata Ponbit ditumbangkan oleh Nerpeko, pemain yang sangat luar biasa. Tapi Nerpeko juga tumbang karena ada Super Una yang membackup seorang Ponbit. Wah, ini seru banget sih Alter Ego versus RRQ karena tuker-tukeran nyawa terus. Bahkan Voldemort sedang berusaha untuk melontarkan sebuah nade, spreading nade, tapi ternyata Potato dengan sangat cepat langsung menghindar. Tapi Potato pun tertangkap dari arah yang berbeda, lagi mengokang karena ternyata Genesis Dogma join the fight juga, tidak mau ketinggalan partinya Sanskui. Ini dia sebuah momen yang sangat mendebarkan. Itu granat, namun ternyata terlalu jauh granatnya, masih ada jarak antara granat dan juga pemain-pemain RRQ. Mencoba dibakar juga, ternyata hanya membuat hangat pantat dari Nerpeko. Aduh, bokongnya ya, bokongnya hangat. Dan ternyata kita lagi fight, seru banget. Ternyata di luar sana juga Aura sudah dipulangkan di posisi ke-15. Super Una belum sempat untuk melakukan healing, darahnya begitu tipis. Voldemort terus memberikan tekanan menuju ke Super Una. Ini seru banget karena akhirnya Voldemort dan juga Nerpeko berhasil untuk melakukan healing. Dan pada akhirnya dari Super Una juga melontarkan tokaran granat pun terjadi. Nerpeko connect lagi granatnya, tapi Super Una juga granatnya connect. Ini yang namanya lu jual, gua beli. Itu dia yang terjadi. 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Aku maunya sama kamu, tapi kamu udah sama dia. Waduh, sakit sekali. Seperti tembak-tembakan yang terjadi antara Alter Ego dan RRQ. Itu akan menjadi long fight dan stalemate yang cukup lama. Tapi Genesis Dogma dari kejauhan lagi-lagi ronde kedua. Tank. Bigetron Red Alliance versus Genesis Dogma. Ini dia ronde kedua. Tim yang sempat mencicipi panggung dunia kemarin PMGC 2021 melakukan sebuah tembakan. Boom, menuju ke arah 1 pemain Bigetron Red Alliance yang datang. Tumbang sudah Yuhai Boy. Luxi juga tumbang karena Blue Zone-nya sakit. Namun dari belakang ternyata ada yang melakukan tembakan menuju arah Paman Nicil. Itu adalah Fnatic dari Alter Ego Limax. Tadi AE yang diganggu Genesis Dogma, kali ini gantian Genesis Dogma yang diganggu oleh AE. Yang namanya hidup seperti roda. Roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ketembak, kadang ditembak. Makanya kali ini kita akan melihat juga dari Onyx yang lagi ditembakin sama player-player Void. Terus menerus long range fight terjadi di Miramar kali ini Sanskui. Flekido tidak berhasil karena tadi ada 1 peluru nyangkut di kakinya. Itu adalah peluru dari pemain Void. Alpha tadi yang mendapatkan seorang Flekido tumbang di sana. Sulit untuk diselamatkan. Kita juga berpindah menuju point of view dari seorang Fnatic melakukan tembakan demi tembakan. Fight antara RRQ Ryu dan juga Alter Ego Limax masih terus terjadi, Cijel. Gila, gak selesai. Bahkan zone, what happened aja now? Dari kejauhan juga tumbang, RRQ juga tumbang. Banyak sekali yang mulai bertumbangan di circle kelima Sanskui. Ini dia circle yang memang membuat tumbang sangat-sangat banyak. Ada fight pasal terjadi. EVOS yang awalnya terjepit, awalnya mereka terjegal di Los Leones, bisa bertahan cukup lama namun akhirnya harus puas di posisi ke-12 karena tadi Blue Zone juga ikut campur dari fight yang terjadi yang melibatkan EVOS di sana. Kita berpindah menuju ke arah Jar Jar, pemain terakhir yang dimiliki oleh Onyx karena sisa pemain Onyx sudah terkena Blue Zone juga. Betul, zonanya udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Jadi kayaknya bakal ada sedikit ketenangan yang terjadi untuk di beberapa tempat, tapi mungkin tidak untuk di tempat Bigetron Red Alliance karena posisi mereka cukup terjepit. Mereka harus maju ke depan dan Jar Jar pun melakukan clutch. It's Jar Jar time. Kita semua terfajar-fajar. Ini dia terfajar-fajar dari PON 2021 dibawa ke PMPL Spring 2022. Sangat luar biasa. Buaya nyari kutu kalau bisa 2, kenapa harus 1? Itulah yang dikatakan Fajar di match kali ini. Match yang dia tunggu-tunggu, akhirnya sebuah mulus sekali start yang dilakukan oleh seorang Fajar. Di match kali ini Miramar yang menjadi saksi bagaimana ketajaman pemain berdarah Papua tersebut. Mantap sekali, tapi ternyata Rosemary memantau dari kejauhan dan mau tidak mau Jar Jar beserta Onyx pun harus dipulangkan secara utuh. Namun tampaknya dari Dewa United memiliki sebuah jalur masuk entrance yang tidak mulus. Rosemary menjadi satpam zona, ditembakin terus-menerus. Gak ada healing. Woi, gak healing kah Rosemary?
Rosemary tidak kenal healing. Bisakah dia? Satu peluru lagi, satu peluru terakhir yang dibutuhkan Rosemary untuk bisa memulangkan semua pemain Dewa United. Terus bergerak Uni dan akhirnya Uni selamat dari kejaran peluru-peluru panas Rosemary. Ya, semesta mendukung Dewa United. Lagi dibantu oleh Blue Zone-nya juga, tapi Zuxi tipis darahnya. Untung ada cekungan tipis yang ditemukan oleh seorang Zuxi, tapi kali ini dari Fnatic juga tidak mau kehilangan momentum, langsung kabur begitu saja. Ponbit berhasil untuk mendapatkan satu lagi. Uni di depan sana begitu terbuka dengan sangat lebar, sebuah nade dilontarkan, boom! Itu adalah pesta yang mengakhiri Dewa United. Dewa United pulang, Alter Ego masih bertahan, namun saat ini yang menjadi PR dari BNW 88 adalah penyeberangan. Banyak smoke yang harus di pop up. Smoke pertama sudah dilontarkan, smoke kedua kali ini yang dimiliki Barrier, smoke ketiga. Berapa smoke yang akan coba dilontarkan Barrier? Ini adalah smoke yang keempat, masih terus dilontarkan menuju ke area jalan untuk mereka akhirnya bisa menyeberang. Akhirnya bisa menyeberang, tapi lu lihat zonanya, Sans. Nggak ada yang dapetin zona. Bahkan Fnatic pun mau tidak mau YOLO movement, maju ke arah depan, masih bisa mendapatkan sebuah pohon. Oh my god, begitu tipis pergerakan dari Fnatic, tapi terus-menerus diberikan gencatan senjata juga oleh seorang Flux. Mekanik yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Fnatic, mendapatkan momentum di Piala Presiden kemarin dan kali ini bermain untuk Alter Ego Limax pancingan yang ditujukan oleh seorang Super Una. Kali ini belum berhasil untuk memancing pemain-pemain dari Bonafide, tapi membuat space agar Fnatic bisa maju ke area depan bersama dengan pemain Alter Ego Limax yang lain, yaitu adalah Ponbit. Yes, ini keren banget sih. Cara dari Alter Ego berusaha untuk nge-push ke arah bagian depan. Pada akhirnya barikade paling depan untuk BNW berhasil mereka tumbangkan seorang Flux. Dan nampaknya Flux kalau misalkan mau diselamatkan bakal punya resiko tinggi. Ya, kita lihat juga dari point of view yang berbeda. Ponbit saat ini masih terselimuti Blue Zone, bahkan ada yang masuk lagi. Terselimuti smoke maksud saya. Maju ke area depan, Super Una melakukan tembakan dengan hipfire saja tanpa membuka scope-nya. Akankah berhasil kali ini berganti dengan sebuah effort dan berhasil tanpa scope, tapi dia berhasil mendapatkan satu knock. Wah, ini 1v1 situation. Super Una tersisa sendirian saja karena teman-temannya sudah tertakedown di belakang sana. Super Una akankah menjadi superhero pada kali ini? Blind Spray sudah smoke mencari kembali satu player terakhir dari BNW. Di mana kamu Silva, Bakeko dan Alter Ego berhasil memulangkan BNW. Cewek manis membuat terpesona. Kalau nggak mau nangis jangan dilawan, Super Una. Ahai, cakep banget. Tapi lu tahu gak yang lebih cakep lagi apa? Skylights masih 4 orang. What? Ini dia, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Skylights Gaming. Tadi sempat kita bahas juga, nggak kelihatan di awal, tapi tiba-tiba late game, terus mereka masih lengkap 4 pemain. Nggak ke spot di awal. Ini adalah kekuatan dari Skylights Gaming yang kembali ditunjukkan di PMPL Spring 2022 kali ini. Prie bertahan dengan 2 pemain saja, Alter Ego bertahan dengan 3 pemain saja dan berdarah-darah. Skylights Gaming tanpa ada darah yang keluar karena tidak terlibat fight dari tadi. Iya, bener. Mulus sekali perjalanan mereka dari utara dan saat ini menjadi tim yang paling besar presentasenya untuk mendapatkan WWCD. Ya, sebenar. Mandalika punya Mbak Rara, Skylights punya Pawang Zona. Ini dia yang terjadi, sangat luar biasa sekali. Bahkan gencatan senjata sudah mulai dilakukan, sudah mulai melemparkan sebuah granat menuju ke area lawannya. Wah, Smith mendapatkan satu knockdown penting menuju Super Una hero yang dimiliki oleh Alter Ego Limax. Di fight sebelumnya tumbang oleh seorang Smith. Bahkan tembakan demi tembakan juga ditujukan kembali oleh Smith. Ini dia mantan pemain Alter Ego Limax yang coba untuk memulangkan mantannya. Iya, benar. Emang yang namanya mantan itu selalu menyakitkan. Dan kali ini dari Skylights pun dengan sangat percaya diri bakal langsung maju ke arah bagian depan karena mereka tahu Alter Ego tersisa 1 orang saja, masih terus memberikan gempuran. Ponbit darahnya begitu low dan boom, ternyata Super Una yang mendapatkan splash damage. Ya, satu player masih bertahan di luar sana dari Alter Ego, tapi Pinky terlalu fokus juga dengan Ciel dan juga teman-teman dari V365. Harus berhati-hati, revive sedang diupayakan. Tembakan demi tembakan, Ponbit mendapatkan Prie. Bahkan menjadi confirm elimination, Ciel gagal untuk membackup rekannya. Healing coba dilakukan oleh seorang Ponbit. Ciel melakukan lemparan granat, tapi apakah berhasil? Berhasil tapi mantul, sayang sekali. Mantap betul. Macan tutul. Dan sekarang Ponbit yang akan menjadi wasit antara Ciel dan juga Skylights. Ini susah untuk Ciel karena di belakangnya juga udah ada Blue Zone. Mau kemana kamu Ciel? Bakal dimakan oleh Blue Zone dan itu dia akhir dari match Miramar. Winner chicken dinner untuk Skylights. Skylights Gaming Reverse Blue membuktikan kembali kapasitasnya. Datang dari utara melalui sebuah perjalanan panjang, mereka masuk ke dalam circle tanpa ketahuan. Tidak ada yang melihat tim ini bergerak. Mereka seakan bisa menghilang untuk sementara waktu, tiba-tiba keluar di late game dengan lengkap 4 pemain. Gue gak ngerti loh, dari tadi gue gak lihat serius.
Itu dia. Itu dia, Itu yang- Ikiar. Ikhtiar. Pawang Zona. Ya. Ini. Mandalika punya Mbak Mbak Rara. Rara. Skylights punya Pau- Ikiar. Salah, kurang briefing, kurang briefing. Kan belakangnya nggak ada A juga. Iya juga. Ikhtiar R. Oh iya juga ya. Ya udah ulang lagi deh, ulang lagi. Mandalika punya, Mbak Rara. Skylights punya. Pawang Zona. Mantap. Tapi Smith juga akhirnya membuktikan, bisa dikatakan Smith ini adalah pemain buangan dari Alter Ego pada masanya. Saat Alter Ego merekrut semua pemain Limax, tapi saat ini Smith membuktikan dia bisa menemukan satu persatu pemain-pemain dari Alter Ego Limax. Lagi-lagi makan ketan pakai ikan asin, yang namanya mantan emang suka nyakitin. Itu namanya pembuktian dari mantan bahwa I am better than you. Asik. Asik gitu ya. Tapi ini keren sih. Gua gak ngerti sekali. Gak kelihatan kan? Itu yang jadi. Dari mana mereka? Coba kita analisa dan kita akan tanya nanti kepada analis kita. Scarlet ini dari mana sebenarnya? Di mana mereka menghilang? Mereka kan dari Tore gitu kan. Iya. Terus ya udah, rotasinya tuh dari mana bisa gak ketemu semua tim? Itu sehat walafiat loh. Di saat semuanya mengalami fight, di saat banyak sekali fight melibatkan tim-tim di gudang hejo, Skylight seakan gudang hejo kayak rame nih. Kita geser kali ya. Karena Mandalika punya, Mbak Rara, Skylights punya. Pawang Zona. Nah, itu dia. Aduh lucu lagi. Tapi kita melihat juga ini dia momen yang dimiliki oleh Flux, sangat luar biasa menuju ke arah Gremory dan juga Ciel. Itu emang tipis banget ya. Flux Iya, tuh iya. berada di sebelah kiri dari batu dan harus pas banget untuk bisa dapetin hit ke Flux. Benar. Jadi emang epic sih menurut gue di Miramar kali ini. Iya. Fightnya nggak berhenti. Gue suka banget Miramar yang kali ini. Pecah banget, semuanya udah pede gitu untuk melakukan fight. Bahkan kita ngeliat ronde kedua. Nah ini momennya ini clutch Jar. Itu tadi nggak ketangkap soalnya sama Itu, kamera. debut dari Jar. Itu kata yang saya cari dari tadi. Debut apa ya? Kata-kata yang pas ya. Debut ternyata. Iya. Debut apa? Debut Jar. Debut Jar. Iya di PMPL. Gitu doang ya. Iya tapi nyari kata-katanya susah tadi. Akhirnya terfajar-fajar Iya kan kita terfajar-fajar dapet. memang. Ya